Halo teman-teman, Halo teman-teman, saya Alfa. saya Xiaopo. Saat ini kami berdua ingin berbagi cerita bagaimana kami bertemu, awal kenalan, sampai akhirnya bisa bersama tinggal di China. Pertama, saya akan tanya Xiaopo terlebih dahulu, apakah dia masih ingat pertama kali kita berdua ketemu. Nah, 我们第一次认识的，你还记得吗？在哪？ 第一次在手机上认识的。 Jadi teman-teman, pertama kali ketemu itu lewat media sosial, aplikasi belajar bahasa di HP. Saat itu dia belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Mandarin. Lalu saya melihat Xiaopo di aplikasi belajar bahasa tersebut, lalu kita chattingan di situ. 然后我们是不是互相给我们的微信号？ Jadi teman-teman, setelah kita kenal di WeChat itu, kita berbicara satu sama lain, saling kenal satu sama lain. Saya merasa dia cukup baik. Lalu 我是不是那时候就等着你啊，等着你说那个我爱你啊，我要跟你一起的呀。然后你就说那个我是谁，你是母对吧？然后我就有没有我有没有问你清楚的呀？那是什么意思的呀？然后你说的清楚一点，我要跟你一起的呀。好 ，action。 Lalu setelah dia menyatakan bagaimana perasaannya, setelah beberapa hari dia mulai terbuka bahwa dia punya seorang anak laki-laki dari pernikahannya yang sebelumnya. Lalu saat itu saya hanya terdiam karena bukan karena memandang dia jelek atau memandang dia pembohong, tapi saya merasa dia benar-benar ingin serius terhadap saya, bukannya main-main dengan menyatakan bahwa saya dalam keadaan seperti ini, apakah kamu bersedia seperti itu. Jadi saya saat itu terdiam, lalu dia berbicara terhadap saya, apakah saya masih bisa panggil kamu sayang. Di situ saya merasa dia cukup tulus ingin bersama saya. Jadi saya menerima keadaan Xiaopo dengan anaknya. Lalu dari hari itu kami menjalin hubungan melalui video call dan chat di aplikasi WeChat. Setelah 2 tahun kemudian, masuk ke tahun ketiga, Xiaopo bisa datang ke Indonesia, ke Jakarta tepatnya, untuk melamar saya. Nanti saya akan bagikan beberapa foto kami lamaran di Jakarta. Lalu ada pemberkatan juga di Jakarta. Saat itu kami berencana untuk membuat surat nikah di Jakarta, tapi sayangnya terkendala beberapa hal. Jadi kami memutuskan untuk membuat surat nikahnya di China. Jadi sampai di sini di Cina, kami buat dalam tahap pertama di Shanghai untuk legalisasi surat keterangan belum menikah di Shanghai. Jadi di Shanghai kami sempat main beberapa hari, main jalan-jalan.
sudah proses surat keterangan belum nikah di legalisasi nikah jadi Shanghai, lalu kita pergi ke desanya Xiaopo. Saat pergi ke desanya Xiaopo, melihat reaksi anaknya yang seperti itu, saya merasa sangat senang. Terlebih untuk orang tuanya, terkhusus untuk papanya Xiaopo sangat berhati lembut. Saya bisa bilang seperti ini karena saat itu saya juga membawa mama saya ke sini saat dia ingin pergi dari sini untuk beberapa urusan. Mama sempat menangis, lalu papa juga ikut menangis gitu. Papa juga ikut mengerti bagaimana perasaan mama. Lalu juga papa sangat pengertian dengan saya yang sebelumnya bukan tinggal di desa tapi di kota, lalu tidak terbiasa dengan nuansa desa yang saat malam itu banyak serangga yang saya seumur hidup baru ketemu di sini. Dia benar-benar berusaha membuat saya sangat nyaman di sini dengan cara mematikan lampu yang mengundang serangga itu, lalu jadi dalam jendela itu ada dipasang semacam bulu-bulu, nggak tahu itu namanya apa di sini namanya saya juga lupa. Pada intinya saat itu dia dan suami saya benar-benar effort untuk membuat saya merasa nyaman di sini. 吃西瓜。 Cukup sekian cerita dari kami, Elsa Xiaopo. Sampai jumpa di lain videonya. Bye-bye. Bye-bye. <sighs> 不拍了，累了，坐在这像个傻子一样。没得说了。等一下，歇一会儿吧，再歇会儿吧。歇一会儿，累了，坐着都累了。真好喝。天啊。